Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Arsiterium. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana cara memanfaatkan balok bekas. Karena ini bukan balok biasa, maka saya juga akan membuat balok ini untuk menjadi sesuatu yang tidak biasa dan luar biasa. Tapi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke video bagaimana cara memanfaatkannya, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk mendukung channel Arsiterium ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat di channel Arsiterium ini. Dan tentu saja saya mengajak kepada kalian untuk menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau teman-teman ingin berkomunikasi dengan saya, ingin bertanya atau apapun, atau berkomentar, kita bisa berinteraksi di kolom komentar. Oke teman-teman semua, kita langsung aja simak videonya bagaimana proses pemanfaatan balok yang tidak biasa tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke teman-teman, sebelum saya memulai videonya, saya meminta maaf dulu ke teman-teman karena di video ini tidak benar-benar murni video. Yang saya tampilkan adalah berupa foto-foto aja. Karena apa? Karena ini adalah proyek lama beberapa tahun yang lalu, dan ketika proyek ini selesai, saya belum berniat untuk membuat video YouTube. Jadi yang saya tampilkan hanya berupa foto-foto proses pembuatannya yang saya rangkum di video ini. Teman-teman, saya mau cerita dikit tentang proyek ini. Jadi ini adalah proyek rumah tinggal yang saya kerjakan beberapa tahun yang lalu. Owner rumah ini adalah teman baik saya ketika saya SMA. Ketika itu kami teman sekelas dan sampai sekarang kami tetap berteman baik. Jadi proyek ini adalah proyek yang nggak biasa. Kenapa? Karena si owner, teman baik saya itu, membebaskan saya untuk berkreasi, menyalurkan ide-ide kreatif saya di rumah tinggal yang akan dibangun tersebut. Jadi, hey bro, kalau kamu nonton video ini, thank you banget ya. Jadi teman-teman, banyak banget waktu itu kebebasan berkreasi yang saya dapetin. Mulai dari desain denah, kemudian desain tampak arsitektur secara keseluruhan, kemudian pengembangan detail-detail, kemudian pemilihan material, dan masih banyak lagi. Termasuk waktu itu ketika mulai memasuki proses pemasangan instalasi listrik, di daerah ruang makan dan ruang keluarga itu bergabung menjadi satu. Jadi itu area yang sangat luas dengan void yang tinggi. Jadi voidnya itu sekitar 6 meter lebih. Udah pasti dengan ketinggian void yang dari lantai sampai ke plafon 6 meter, kalau kita pakai lampu yang biasa-biasa, contohnya downlight, efek yang didapatkan nggak begitu kerasa alias nggak nendang. Dan kalau harus beli lampu gantung yang udah jadi, pasti akan banyak banget lampu yang terpasang karena yang sebetulnya diperlukan adalah lampu yang proporsional antara luas bangunan dengan lampu yang terpasang. Oleh karena itu, kami bersepakat untuk membuat lampu gantung yang custom. Karena dengan luas ruangan kurang lebih 5 kali 11 dengan ketinggian dari lantai ke plafon 6 meter, itu dibutuhkan lampu dengan ukuran yang besar dengan titik lampu yang banyak agar tercapai komposisi yang proporsional yang ideal. Jadi saya langsung membuat perbandingan. Karena panjang ruangan itu sekitar 10 meter, jadi saya membutuhkan minimal ukuran lampu itu sepertiga dari panjang ruangan. Jadi lampu yang ideal menurut saya adalah lampu dengan panjang 3 meter. Nggak pakai lama, saya langsung hunting ke tempat barang-barang second bekas proyek yang jadi langganan saya selama ini di daerah Bypass Soekarno-Hatta, Bandung. Karena di sana biasanya suka tersedia balok-balok kayu dengan ukuran yang aneh-aneh. Dan bener aja di sana saya menemukan 2 buah balok kayu rasa mala dengan ukuran 40 x 40 dengan panjang 1,5 meter. Jadi pas banget kalau beli 2 karena lampu yang diinginkan itu panjangnya 3 meter. Waktu sampai di lokasi, saya langsung menugaskan kepada tukang-tukang yang bekerja di sana untuk membuat semacam plat yang jadi penyambung antara 2 balok tersebut.
Plat besi tersebut tebalnya 5 mm yang saya beli di pasar khusus besi-besi second di daerah Jatayu. Karena fungsinya untuk menyambungkan dua balok kayu yang sangat berat, jadi plat besi tersebut dibuat kotak untuk menutupi secara sempurna area sambungan. Kemudian dibolongi dan dipasang baut-baut besar dan panjang untuk memperkuat sambungan. Karena akan digantung di plafon, maka di ujung-ujung balok tadi, saya membuat semacam gantungan yang juga terbuat dari plat besi dengan ketebalan yang sama 5 mm. Kemudian juga dibolongi dan dipasang baut-baut yang panjang dan besar untuk kekuatan gantungan. Oh ya teman-teman, untuk keamanan, jadi plat besi diusahakan bahannya itu bahan baja murni dan bautnya itu bahannya galvanis. Dan satu lagi teman-teman, yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan adalah desain lampu seperti ini yang memakai balok ukuran besar dan berat ini hanya cocok dipakai di rumah dengan rangka atap memakai baja las. Jadi sangat tidak disarankan untuk rumah yang memakai rangka atap kayu, apalagi baja ringan. Kenapa? Karena untuk kekuatan dan keselamatan, gantungan yang ada di ujung-ujung balok kayu tadi akan saya gantungkan pakai besi beton dan akan dilas di rangka atap. Karena balok kayu ini sangat berat, maka pemasangannya itu wajib memakai scaffolding atau stagger yang dari bahan besi. Buat kestabilan dan juga untuk keamanan karena proses pemasangannya itu nggak cukup sehari 2 hari. Setelah selesai digantung, pekerjaan berikutnya adalah masuk ke proses finishing. Untuk bahan plat besinya sendiri dan bahan gantungan itu di finishing dengan cara diduko. Begitu juga dengan bahan balok kayu, di finishing dengan cara disemprot pakai pelitur, tapi kalau misalnya teman-teman mau dikuas juga nggak apa-apa. Selanjutnya masuk ke pekerjaan tahap akhir, yaitu pemasangan titik lampu. Jadi titik lampu yang dipasang itu saya nggak ingat ya, mungkin ada sekitar 20-an kali ya. Pemasangannya sendiri cukup sederhana, jadi lampu-lampu itu digantung memakai kabel yang dililitkan di balok kayu. Dari ke 20 titik tadi, itu dibagi jadi 2 grup, jadi kalau misalnya terlalu terang, itu bisa dinyalakan sebagian, tapi kalau misalnya pengen yang terang, itu bisa dinyalakan semuanya. Untuk pemasangan lampunya itu biar kesannya dinamis, dipasang itu nggak sejajar, tapi ada tinggi rendah. Buat kabelnya sendiri, dipilih yang tipe serabut dengan ketebalan 0,75 warna hitam. Buat fitting lampu, awalnya saya pakai yang seragam warna silver semua biar nggak terlalu rame. Tapi ternyata pemilik rumah berpikiran sebaliknya. Jadi biar kesannya nggak terlalu bosen, si pemilik rumah yang juga teman saya itu memilih fitting lampu yang berwarna-warni. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, biru, hijau, dan sebagainya. Dan saya pikir itu bukan ide buruk, tapi ide yang cukup brilian dan makin menambah hidup suasana. Kayak yang teman-teman bisa lihat, hasilnya itu oke banget. Ruangan yang sangat besar, ukuran 7x10 dengan void yang cukup besar juga, 5x10, dengan ketinggian lantai ke plafon itu sekitar 6 meter, itu tidak terlihat kosong dengan kehadiran si balok raksasa tersebut. Lampu-lampu yang tergantung itu menjadi aktor utama karena di sekelilingnya nggak ada lagi lampu-lampu yang terpasang selain lampu gantung tersebut. Kemudian leveling lampu yang dipasang dengan komposisi tinggi dan rendah, kemudian fitting lampu yang berwarna-warni, cukup menambah suasana semarak dan tidak membuat bosan, dan sangat ideal area ini dijadikan tempat berkumpul bersama orang-orang terdekat. Gimana teman-teman? Cukup menginspirasi bukan? Selamat mencoba. Oke teman-teman semua, itu tadi video gimana cara memanfaatkan balok yang tidak biasa ukurannya menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi lampu gantung yang cantik. Kalau teman-teman suka dengan video tadi dan bermanfaat, saya sekali lagi mengajak kepada teman-teman semua untuk terus mensupport channel Asitherium ini dengan cara sekali lagi mengklik tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan dengan video-video yang menarik di channel Asitherium ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya di channel Asitherium ini dengan video-video yang mudah-mudahan lebih menarik lagi, lebih bermanfaat, lebih inspiratif, dan lebih keren. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu.